mudah lebih tertarik dalam sosial itu. Itu TBM Kolong hadir berdaya untuk masyarakat sekitar demi keberhasilan masyarakat itu sendiri kayak gitu. Jadi Bahwasanya ruang anak-anak itu jangan sampai dirampas, apalagi masa-masa mereka untuk mengeksplor diri, mem mem Halo guys, selamat datang di podcast Literasi TBM Kolong. Ruang belajar, berbagi, dan berkembang bersama. Di tengah semangat kemerdekaan bulan Agustus, hari ini kita akan berbicara mengenai satu makna kemerdekaan yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yakni kemerdekaan berarti berdaya. Oke guys, perkenalkan nama saya Aida Nur Himayati sebagai host dan di sini saya bersama kedua narasumber pada hari ini yang dimana ada Kak Revi dan Kak Dimas. Silahkan untuk memperkenalkan diri. halo guys, terima kasih Kak Aida selaku host telah memperkenalkan kami berdua. Oke, mungkin izin perkenalkan lebih lanjut. Nama aku Muhammad Revi Syahputra, bisa dipanggil Revi, dan aku selaku pengurus daripada TBM Kolong Ciputat. Terima kasih Kak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dimas Sugian. Sama kayak Revi, saya juga salah satu pengurus dan volunteer di TBM Kolong. Makasih. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan membahas seputar pertanyaan bagaimana sih TBM ini sarana pembelajarannya dapat berkembang kepada masyarakat dan bagaimana TBM ini dalam pengelolaan keberadaannya serta kegiatan yang ada di dalamnya ini menjadi luas di masyarakat. Dan bagaimana sih media sosial dapat digunakan di TBM untuk membentuk citra positif dalam literasi digital bagi masyarakat yang luas. Jadi pertanyaan-pertanyaan itulah yang akan kita ulik bersama kedua narasumber kita hari ini. Sebagai ketua TBM, bagaimana sih Kak Revi melihat TBM ini sebagai sarana belajar bagi masyarakat? Oke, terima kasih Kak Aida atas pertanyaannya. Ya, eee, TBM sebagai media pembelajaran bagi masyarakat itu sungguh penting Kak, dan aktif terlibat dalam, kegiatan literasi dan edukasi bagi masyarakat. Karena kenapa? Karena beberapa kegiatan yang ada di TBM kita menghadirkan apa yang menjadi permasalahan dari masyarakat itu sendiri Kak. Dimulai dari pembelajaran anak-anak, di situ kita ada program Calistung Kak, membaca, menulis, dan menghitung. Dan itu kita selalu konsistenkan kepada anak-anak didik kita mereka. Jadi bagaimana kita membangun habits yang baik bagi anak-anak bahwasanya itu literasi itu nggak asing bagi mereka ke depannya. Karena kalau ngelihat tantangan zaman sekarang tuh kayak, literasi itu kayak asing banget Kak bagi anak-anak. Mereka lebih sering cenderung megang gadgetnya, apalagi di tengah pengaruh gawai ini tuh kayak, wah itu sungguh kita sebagai, komunitas berbasis literasi, kita mempunyai peran penting khususnya di masyarakat dalam mengembangkan literasi yang ada di masyarakat sekitar, kayak gitu. Oh seperti itu ya Kak. Oh jadi untuk program dalam Calistung tadi apakah anak-anak itu ada umur terbatas untuk mengikuti pembelajaran seperti itu? Sebenarnya ada Kak, ada untuk program Calistung sendiri, kita memprogramkan bahwasanya untuk anak-anak di usia 6 tahun ke bawah. Itu ada usia 5, 4, sampai dengan ada 2 tahun Kak. Memang di TBM sangat kecil usianya, tapi ya kita mencoba dari hal yang emang sekiranya itu nggak dilirik dari kayak harus usia 7 tahun nih baru belajar, enggak. Kita coba untuk membiasakan bahwasanya literasi itu penting dari usia dini kayak gitu. Nah, selain daripada program Calistung sendiri, kita juga program Read Read Aloud kayak gitu. Nah, itu khusus untuk semua anak didik TBM Kak. Jadi sebelum mulai kegiatan kita diwajibkan bahwasanya ada read aloud itu pembacaan, dongeng ataupun kisah-kisah daripada buku-buku cerita itu sendiri kayak gitu. Nanti untuk sistemnya tuh biasanya kita misalnya ada 50 anak yang hadir dalam kegiatan mingguan. Nah, nanti dari 50 anak itu dibentuk kepada 10 kelompok. Nah, dalam kelompok itu didampingi dengan 2 volunteer kita, Kak. Jadi, metode pembelajaran ini supaya intens, ya kita bentuk seperti hal yang demikian lah, kayak gitu sih, Kak. Berarti dalam membagi kelompoknya itu di setiap anak dalam volunteer yang telah dibagi kepada seluruh kelompok menggunakan metode yang berbeda Kak? Atau seperti apa? Metodenya sama, kayak gitu. Mungkin cara kakak-kakak volunteer kepada menceritakan anak-anaknya itu intinya itu yang berbeda, cuma secara keseluruhan kayak dibuat kelompok-kelompok itu sama semua kayak gitu. Tapi nanti untuk, metode pembelajarannya kayak
Misalnya Kak Audi, eee, bercerita kepada 10 orang anak. Nah, itu kan pasti berbeda dengan Kak Dimas kayak gitu ya, cara menyampaikan kepada anak-anaknya dalam menceritakan suatu komik kayak gitu. Nah, itu cara ceritanya berbeda-beda, cuman secara keseluruhan TBM membuat sistem bahwasanya supaya intens dan masif pada anak-anak kita buat kelompok, dengan satu kelompok misalnya 10 anak itu dibagi dengan 2 volunteer supaya ada yang menjaga mimpi anak-anak supaya fokus kepada cerita yang dibawakan dan Kakak kan juga menceritakan dengan excited kepada anak-anaknya, kayak gitu, Kak. Oke, terima kasih Kak Rifki atas jawabannya. Baik, selanjutnya kepada Kak Dimas sebagai spesialis media sosial TBM. Bagaimana sih pandangan Kak Dimas dalam peran melihat TBM itu literasi digitalnya kepada masyarakat? Kalau peran saya sendiri sih di TBM waktu itu jadi, salah satu, eee, apa namanya, kepala divisi sosial media TBM Kolong. Nah, di sana kita biasanya dibagi-bagi sih, Kak, job Mhm. desk-nya. Jadi misalnya tim aku misalnya ada 3 orang nih, nanti kita biasanya ngasih job desk sesuai dengan ketentuan dan pilihan mereka masing-masing. Misalnya ada yang bagian desain, membuat konten, ataupun mempublikasikan ketika kegiatan berlangsung, seperti itu. Menurut saya untuk peran sosial media sendiri itu sangat penting ya, mengingat bahwa sekarang ini kan serba digital Mhm. gitu, apalagi anak-anak ini sekarang banyak yang doom scrolling, terus, main gadget, main game, dan segala macam. Kita tuh hadir untuk memperkenalkan bahwasannya ruang anak-anak itu jangan sampai dirampas, apalagi masa-masa mereka untuk mengeksplor diri, mem mem mengembangkan imajinasi, terus juga, eee mengembangkan potensi-potensi mereka, bakat-bakat mereka, kita ingin memperlihatkan itu, apalagi, kita kan kegiatan minggu ini kan aktif ya. Jadi di situ tuh biasanya kita ada kegiatan mengasah skill segala macam, nah itu tuh kita publikasikan, kita kasih tahu nih kepada masyarakat luas, TBM Kolong itu agendanya apa aja sih, apa aja program yang ada di dalamnya, apa aja yang kita lakuin, kayak gitu sih, Kak. Baik, untuk tadi yang sudah Kakak sampaikan sebagai peran spesialis media digital, itu ada trik tertentu nggak sih Kak, supaya masyarakat itu mudah lebih tertarik dalam sosial itu? Untuk trik khusus sih sebenarnya nggak ada, sama seperti orang mempublikasikan aja sih, Kak. Kita tuh kan emang lebih ke natural ya, jadi apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan di kegiatan mingguan itu yang kita publikasikan. Biasanya sih kalau untuk, pembagiannya sendiri kita emang menekankan di, dokumentasi aja sih, Kak, dokumentasi terus, publikasi. Biasanya kita, kadang-kadang juga kolaborasi di sosial medianya bersama orang-orang yang datang ke kita, mengajar ke kita, terus juga orang-orang yang, mmm, ingin collab gitu. Kita sangat terbuka dengan itu. Untuk orang-orang yang datang ke kita pun, biasanya kita kasih tahu kepada mereka bahwa kita tuh ada sosial media, kayak Instagram, TikTok, YouTube, dan segala macam. Ya tujuannya biar orang-orang yang belum pernah datang ke TBM Kolong itu bisa melihat dari kejauhan, kayak gitu. Bagaimana sih TBM Kolong itu, berlangsung, bagaimana kegiatan mereka di sana itu bisa dipantau dari sosial media. Jadi kita untuk penyebarannya sih lebih ke langsung di tempat in real time gitu bersama orang-orang yang hadir ke TBM Kolong. Tapi untuk menarik dari segi konten dan segala macam itu sekarang memang lagi dikembangkan sih, Kak. Ingin kita kembangkan mulai dari pembagian kontennya, pembagian, jenis-jenis konten apa sih yang kita pengen kasih tahu, kayak gitu. Terlebih kan kita tuh bergiat di lingkup edukasi dan literasi. Nah, di situ tuh kita ingin mengemasnya seperti apa, itu masih kita kembangkan sampai saat ini sih, Kak. Oke Kak, karena hari ini masih bernuansa tema kemerdekaan Republik Indonesia, menurut Kak Revi dan Kak Dimas sebagai Ketua TBM dan sebagai spesialis media sosial di TBM, bagaimana sih kemerdekaan itu? Yang dimaknai keberdayaan itu seperti apa? Oke, balik lagi, ya terkait pemaknaan kemerdekaan dengan TBM Keberdayaan. Kolong itu sendiri itu seperti apa sih? Mungkin kalau bagi aku tuh mereka tuh artinya mungkin freedom kali ya, bebas, tapi tentu dengan aturan-aturan yang norma yang berlaku masyarakat Mhm. tertentu, kayak gitu. Nah mungkin kalau kita tarik ke TBM Kolong, kemerdekaan itu artinya, eee, bagi masyarakat
ataupun bagi anak-anak yang merasakan kebebasan dalam kebermanfaatan ruang publik itu sendiri yang dimiliki masyarakat. Contohnya misalnya anak-anak tuh merdeka dalam kegiatan mingguan di Minggu Ceria ini. Kenapa merdeka? Karena mereka berbebas, mereka tuh tanpa ada kekang waktu, tanpa ada peraturan tertentu, mereka tuh berbebas untuk berekspresi dan bereksplorasi yang ada di TBM Kolong ini sendiri. Misalnya di sini ada perpustakaan mini, mereka tuh bisa mengakses berbagai literatur, buku yang ada di TBM. Selain itu ada juga mainan anak-anak. Nah, bagaimana imajinasi anak-anak tuh ngawang kemana, berimajinasi, menggapai mimpinya, tentu dengan mainan yang ada, yang dipegang sama dia. Nah, itu kan contoh kecil daripada kemerdekaan mimpi anak-anak itu sendiri, kayak gitu. Terus juga terkait dengan kemerdekaan memiliki arti bahwasanya tuh mereka tuh berdaya, artinya kita mempergunakan atau kita, memanfaatkan masyarakat dengan semampunya kayak gitu. Artinya TBM hadir untuk memperdayakan masyarakat itu juga untuk keberhasilan masyarakat itu sendiri kayak gitu. Contohnya mama-mama yang menunggu anak-anaknya berkegiatan di TBM Kolong itu melakukan pemberdayaan ibu-ibu itu sendiri. Ada kerajinan tangan, ada diskusi ibu-ibu, ataupun sampai dengan workshop pelatihan kecil-kecilan untuk ibu-ibunya yang menunggu anak-anaknya, kegiatan di TBM Kolong. Jadi, kalau kita tarik arti makna kemerdekaan dalam arti itu berdaya, artinya itu TBM Kolong hadir berdaya untuk masyarakat sekitar demi keberhasilan masyarakat itu sendiri, kayak gitu. Jadi TBM Kolong tuh sebagai perantara, wadah yang menjembatani daripada misi misi masyarakat itu sendiri. Contohnya kayak gitu, ada pemberdayaan ibu-ibu, pemberdayaan anak-anak, bahkan volunteer-nya pun juga diperdayakan. Kita di sini mungkin di sini latar belakang Kak Dimas sebagai sosial media kita perdayakan. Contohnya apa? Sekarang mungkin kita hadirkan diskusi tema tentang sosial media, bagaimana tentang pentingnya sosial media bagi TBM Kolong itu sendiri yang beredar di masyarakat kayak gitu. Kita hadirkan, beberapa latar belakang seperti itu. Jadi, eee, potensial yang ada di TBM kita kembangkan semuanya, kita maksimalkan apa yang ada, unsur-unsurnya dari mulai tempatnya, sarana pendidikannya, unsur-unsur SDM-nya, volunteer masyarakat, ibu-ibu, ataupun anak-anak semuanya kita berdayakan, kayak gitu. Jadi ya semoga kemerdekaan itu memiliki arti yang sempurna dan, konsisten dengan apa yang makna daripada berdaya itu sendiri, itu aja sih, Kak. Oke. Kak, mengaitkan dengan tadi yang Kakak bilang, katanya kegiatan di setiap anak itu Ah, tidak dikekang, entah itu melakukan kegiatan apapun. Nah, itu berarti dari pengelolaan tim TBM tersendiri ada kegiatan yang semisal kelompok A, si anak ini pengen kegiatan ini, mhm, berarti pengelolaan yang harus ke kelompok ini berbeda gitu? berbeda sama dengan kelompok Iya, lainnya? mhm mhm. Enggak, dalam artian kita sama, Kak. Kita sama, kita substansinya sama bahwasannya kita ingin mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Kita ingin mencerdaskan, kita ingin menciptakan bahwasanya ruang belajar itu tuh, memiliki kesetaraan bagi siapapun itu yang ingin memiliki kemampuan untuk belajar itu sendiri, kayak gitu. Nah, untuk modul yang kita siapkan itu baru yang berbeda karena dengan latar belakang yang berbeda-beda tentunya kita yang menyiapkan itu. Tentu contohnya studi kasus Calistung. Kita nggak mungkin menyamakan anak-anak 8 tahun sampai dengan 12 tahun, materinya kita tarik dengan usia 6 tahun ke bawah, itu nggak bakal mungkin nyampe. Itu nggak mungkin bisa. Kayak gitu itu contoh studi kasus yang mungkin kita bisa jadikan contoh bahwasanya modul yang kita terapkan itu berbeda, sesuai dengan kategorisasi anak-anak yang ada di TBM Kolong. Dengan ada usia dari 6 tahun ke bawah, terus 7 tahun sampai dengan 8 tahun, 9 tahun, 9 tahun sampai dengan 12 tahun itu berbeda. Kita bagi dengan 3 kelompok kayak gitu sih, Kak. Nah, itu dalam membuat modul tersebut Mhm. yang membuat berarti pengelola atau gimana sistemnya, Kak? Teman-teman pengurus, ada divisi tertentu. Kita di TBM Kolongan tuh ada banyak divisi, divisi acara, Mhm kerelawanan, sosial media, mhm humas, tentu data dan riset, mhm. kayak gitu. Nah itu salah satu yang mengelola daripada, modul pembelajaran di TBM itu ada tim data dan riset, kayak gitu, Kak. Oke, terima kasih, Kak. Oke, makasih, Kak. Selanjutnya menurut Kak Dimas, arti kemerdekaan yang dimaknai keberdayaan dalam spesialis sosial media itu seperti apa, Kak? Tentunya kita melihat dari
arti kemerdekaan itu sendiri yang berarti kita memiliki kebebasan terlepas dari belenggu-belenggu penjajahan, keterbatasan, kekurangan yang mana sudah diatur oleh aturan, undang-undang, dan segala macam di masyarakat. Kalau melihat kalau kita tarik ke sosial media, aku pribadi melihat bahwa sosial media TBM Kolong ini sebagai, ruang yang merdeka untuk mempublikasikan kegiatan anak-anak di TBM Kolong. Tentunya ketika, anak-anak membuat suatu karya, membuat suatu, eee, seni dan segala macamnya, kita seberusaha mungkin untuk mempublikasikan itu, memberitahu khalayak luas bahwasanya kita tuh, memperdayakan anak-anak itu dengan sebagai anak-anak, seperti itu. Kemudian untuk sosial media sendiri, itu kita memberitahu kepada masyarakat luas juga bahwasanya TBM Kolong ini menjadi suatu sarana, suatu tempat untuk menaungi berbagai sumber daya, mulai dari sumber daya manusia. Kita kan sering ada perekrutan gitu ya, perekrutan volunteer. Itu termasuk salah satu kemerdekaan kita dalam mencari sumber daya orang-orang yang akan melanjutkan estafet keperjuangan di TBM Kolong, seperti itu. Kemudian kita juga memberitahu bahwasanya kita ini bisa menjadi wadah orang-orang untuk menyalurkan donasi seperti buku ataupun hal materi apapun itu, kita publikasikan ke media sosial bahwa ada nih anak-anak yang masih punya semangat untuk melanjutkan imajinasi mereka, mengembangkan imajinasi mereka, cita-cita mereka, dan kita itu menjadi wadah gitu. Kita, terutama di sosmed sendiri sering memberitahu bahwasanya anak-anak itu adalah penerus-penerus nih, penerus-penerus bangsa. Jadi kita lihatkan ke masyarakat bahwa kita punya loh bibit-bibit anak-anak yang masih peduli terhadap literasi, peduli terhadap imajinasi mereka dan cita-cita mereka. Terus juga, kita menjadi itu tadi, seperti sebelum yang saya bilang, menjadi ruang kolaborasi bagi masyarakat, kayak gitu. Jadi kita tidak terlalu membatasi, tidak terlalu membuat aturan yang sangat rumit untuk kolaborasi dengan kita, kita terbuka luas. Ya, tentunya kita memiliki rules-rules sendiri seperti itu. Dan, kemerdekaan yang, berdaya itu tadi, kita sebisa mungkin untuk mengaplikasikan anak-anak itu sebagai orang-orang yang akan meneruskan bangsa ini, kita publikasikan di media sosial seperti itu. Tentunya sudah melalui izin dari anak-anak tersebut seperti itu. Terus juga kita tahu bahwasanya, anak-anak kan punya ruang tersendiri, ruang bermain tersendiri. Jadi setiap, kegiatan kita bikin nih gimana ruang yang biasanya mereka, ruang yang biasanya mereka terlalu bebas, kita bikin nih, misalnya contohnya games atau kegiatan karya seni segala macam, yang mana untuk menaungi mereka mengasah dan itu tadi, memberitahu arti kemerdekaan dalam anak-anak tersebut dan ya tugas sosial media mendokumentasikan itu sih. Sejauh ini apakah ada kendala mengenai keberdayaan literasi sosial yang Kakak jalankan? Untuk sejauh ini alhamdulillah selalu berjalan dengan baik, mengingat bahwasanya kita di TBM Kolong sendiri selalu mengutamakan aturan, selalu mengutamakan norma-norma yang sudah, diwariskan, yang sudah ditetapkan, mau itu norma sosial di masyarakat, mau itu norma, keagamaan, mau itu norma apapun itu, mulai dari undang-undang dan segala macam, kita seberusaha mungkin untuk menyesuaikan itu. Kenapa? Karena kita ini menjadi contoh, kita ini menjadi, mmm, kalau nggak salah TBM ini ya, pernah menjadi salah satu taman baca terbaik di Indonesia kan. Jadi kita membuat, rule, membuat menjadi
menjadikan TBM ini role model di taman baca masyarakat lain. Gimana sih taman baca masyarakat itu berperan aktif dalam masyarakat, seperti itu. Nah, mungkin hambatan-hambatan kecil itu ada ya, misalnya mulai dari, ada ketidaksepakatan dengan pihak-pihak yang kita ingin ajak kerjasama, kendala teknis, kendala apapun itu mulai dari anggaran dan segala macam, tapi kita sebisa mungkin meng-cover itu semua. Jadi luar biasa untuk volunteer-volunteer di TBM juga, mereka mengeluarkan itu semua dengan secara volunteering gitu, secara kerelawanan tanpa imbalan apapun. Jadi memang kita, memberitahukan apalagi mempublikasikan dari relawan ini sendiri tuh emang benar-benar tulus, benar-benar dari hati mereka untuk menyalurkan ide-ide mereka, menyalurkan, tenaga mereka ke TBM Kolong ini tanpa ada imbalan apapun. Ini murni dari panggilan kita semua, panggilan hati kita semua kayak gitu. Jadi memang sangat luar biasa relawan-relawan di TBM Kolong, perlu kita apresiasi juga. Makanya, di TBM Kolong ini kalau misalnya ada hari-hari spesial bagi kerelawanan sering kita publikasikan, sering kita misalnya buat story dan segala macam, ya tujuannya itu, agar mereka merasa kalau kalau kita lihat TBM Kolong ini sebagai third place gitu, ruang aman ketiga bagi para relawan untuk apa ya, menyalurkan apa yang tidak bisa dilakukan. Kalau misalnya kita melihatnya dalam segi materi, mungkin orang-orang di sini akan, perhitungan gitu, terkait misalnya pendapatannya kayak gimana sih kalau di TBM itu dan segala macam. Karena ini murni, jadi ini benar-benar sangat luar biasa, kayak gitu, Kak. Nah, itu semua kita sebisa mungkin kita kasih tahu ke masyarakat luas, bahwasanya tim-tim relawan, anak-anaknya juga itu orang-orang yang hebat, orang-orang yang benar-benar mempunyai jiwa sosial yang tinggi, seperti itu. Jiwa humanisme yang tinggi di sosial, kayak gitu. Biasanya lewat sosial media, ada yang lewat teman, ada yang, nyari-nyari sendiri, kayak gitu, Kak. Karena kita kan, eee, mulai dari sosial media ini kan bersifatnya publik ya, Kak, jadi bisa dilihat oleh siapapun. Nah, untuk proses rekrutmen sendiri, itu mereka biasanya kita buat flyer dan buat G-form. Nah, itu tuh nanti kita, sebarluaskan, mulai dari kita publikasikan di media sosial kita, terus juga kita bagikan ke teman-teman relawan yang lain untuk mengajak, mmm, teman-teman relawan untuk masuk ke kolong. Tapi setelah itu ada proses-proses lagi yang mungkin bisa dijelaskan oleh, Kak Revi. Proses-proses Oke. rekrutmennya seperti apa, kayak gitu. Oke, kembali lagi ke Kak Repi ya sebagai ketua TBM. Ya, palingan untuk persyaratan untuk bisa masuk ke TBM Kolong sebenarnya cuma satu, Kak, niat perubahan itu sendiri, Kak. Karena daripada keringat yang dikeluarkan daripada volunteer itu sendiri, tentu mereka berharap adanya perubahan dalam bentuk pendidikan yang ada di masyarakat sekitar kita gitu, Kak. Itu yang mungkin jadi, syarat utama. Cuma dalam bentuk teknis mungkin tentu ujung tombak daripada keberlangsungan, ruang gerak TBM Kolong itu sendiri pasti dimulai dari sosial media yang kita punya, khususnya Instagram, kayak gitu. Tentu aku punya pengalaman, eee, ada salah satu volunteer kita, aku suka nanya-nanya kadang, "Tahu TBM dari mana?" "Aku tahu TBM dari mana?" Kayak gitu kan. Nah, dia jawab kayak, "Aku tahu TBM dari ChatGPT, Kak." Ah, aku kaget. Di situ aku kaget banget kayak, "Seriusan?" Aku excited dalam, ceritanya beliau kayak, baru satu orang yang aku temuin, dia tahu TBM itu dari ChatGPT-nya itu. Mereka tanya-tanya kayak, "Kenapa TBM Kolong?" Dijelasin tuh, kenapa mesti TBM Kolong, terus alurnya gimana, pendaftarannya, terus transportasinya kemana itu jelasin cara runut dari ChatGPT. Nah, itu hal yang ternyata sepenting itu sosial media dalam penyebaran informasi di saat ini, kayak gitu kan. Jadi kalau untuk syarat untuk gabung kepada volunteer TBM Kolong itu sendiri, cukup, eee, DM IG TBM Kolong aja kayak, "Kak, aku pengen jadi volunteer TBM Kolong," kayak gitu kan. Nanti pasti dibales kayak gitu, Kak. Dibales sama admin IG-nya kayak gitu. Kayak gitu. Cuman berbagai cara pasti banyak kan. Biasanya kalau, dalam bentuk per semester atau per 6 bulan atau 3 bulan sekali kita ada opreknya, Kak. Kayak gitu. Itu divisi kerelawanan yang mengurusinya, Kak.
divisi kerelawanan yang membentuk eh, apa bagaimana syarat untuk menjadi relawan volunteer TBM Kolong itu sendiri. Kayak gitu. Kita bisa oprek, kita share flyer, kita share link pendaftarannya di sosial media masing-masing volunteer supaya dapat menjangkau kepada seluruh khalayak umum, masyarakat, dan kepada lingkungan sekitar daripada volunteer-volunteer kayak gitu. Karena volunteer-volunteer TBM ini cukup banyak, Kak. Ada yang tinggal di Kabupaten Tangerang, Tangerang Kota, Jakarta Selatan, Bogor, Ciputat, itu sendiri kayak gitu kan, Jakarta yang pasti, dan lain sebagainya, kayak gitu, Kak. Nah, untuk awal berdirinya TBM ini dan berkembangnya Oke. itu seperti apa, Kak? Sampai saat ini? Mas sejarahnya nih. Oke, awal berdirinya, Kak? Mhm, Awal dan berdirinya berkembangnya sampai sekarang sudah meluas di mhm. masyarakat. Iya, tentu Iya dinamika yang dilalui oleh TBM Kolang itu sendiri tentu naik turun ya, Kak. iya. Kalau ditarik sampai awal pendiriannya sejarahnya 2016, yang lalu tepatnya udah 10 tahun, berlalu terhitung sejak 2026, tentu nggak mudah sampai dengan sekarang, nggak mudah juga sampai dengan 10 tahun ini kita berdiri. Dinamika dengan komunitas ataupun organisasi di luar daripada TBM Kolong itu sungguh bergejolak. Tentu hal yang pertama yang paling kita kedepankan yaitu komunikasi, Kak. Karena betapa, pentingnya komunikasi, jikalau komunikasi itu berjalan dengan macet kayak gitu pun tersendat, kayak gitu. Jadi kita selalu menggaungkan, kita selalu mendemonstrasikan bahwasanya TBM Kolong ini hadir untuk masyarakat, kita selalu mencoba meyakinkan bahwasanya TBM Kolong ini, baik untuk masyarakat itu sendiri, bermanfaat, berguna, dan sekaligus memberikan, eee, hal-hal yang emang sekiranya itu dapat menumbuhkan rasa empati, rasa sosial, bahkan rasa peduli dalam bidang pendidikan literasi itu sendiri, kayak gitu, Kak. Nah, Kak, untuk kegiatan kan hari ini kegiatan di Hari Kemerdekaan ya, yang berarti tadi keberdayaan. Apakah ada kegiatan tertentu atau kegiatan yang biasanya dilaksanakan, tapi untuk bulan yang satu ini ternyata kegiatannya yang berbeda, apa ada kegiatan yang berbedanya? Pasti ada, Kak. Tentu ya mungkin, sesama kita mengetahui bahwasanya di TBM Kolong dalam setiap memasuki bulan kemerdekaan, Mhm. khususnya bulan Agustus, kita selalu mengadakan lomba, HUT RI di TBM Kolong itu sendiri, Kak, kayak gitu. Kita selalu mengadakan lomba, sekarang kebetulan tanggal 17 Agustus. Nah, untuk bulan ini, tahun 2026, tanggal 16 Agustus kemarin, Minggu, kita telah melaksanakan lebih dahulu perayaan tersebut. Kayak gitu, Kak. Di situ kita perdayakan ibu-ibunya, kita perdayakan anak-anak, kita perdayakan volunteer-nya. Jadi, bagaimana volunteer itu sendiri me-manage waktu dan me-manage acara sedemikian rupa, sedemikian, rumitnya kayak perlombaan antara ibu-ibu dan anak-anak, hadiahnya apa yang mau diberikan untuk ibu-ibu dan anak-anak itu kita atur sedemikian rupa. Tentu dengan kepedulian yang tinggi, rasa empati sosial yang kita miliki, kita coba maksimalkan kayak gitu, Kak. Oke, terima kasih Kak Revi. Terima kasih kepada Kak Revi dan Kak Dima sudah meluangkan waktunya untuk berbincang di hari ini. Semoga nanti di waktu yang lain kita bisa berbicara kembali ya Kak mengenai tema-tema selanjutnya. Oke. Oke, terima kasih juga Kak Aida sudah mau mengajak kita untuk Berdiskusi, berdiskusi betul. dengan Taman Baca Masyarakat Kolong dan juga tentang seputar sosial medianya. Oke, terima kasih banyak semuanya. See you. Dadah. Terima kasih.